Mulailah hidup berhemat dari sekarang, karena hemat itu pangkal kaya dan boros pangkal miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Aku senang masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Oke, alhamdulillah di video kali ini tuh aku sempat budgeting teman-teman. Rasanya syukur banget karena budgeting seperti ini tuh banyak memakan waktu ya. Di luar aktivitas keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Karena memang aku tuh padat banget aktivitasnya sehari-hari, yang ngurus rumah, ngurus anak. Jadi ngasih makan anak, masak, bersih-bersih rumah. Itulah hal yang paling penting yang aku dahulukan dibandingkan aku bikin budgeting seperti ini. Karena kalau misalnya ada uang, itu selalu udah dialokasikan ke pos-posnya masing-masing. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku baru memulai budgeting ya, awal lah teman-teman. Ini perdana dan awal aku bikin budgeting, semoga selanjutnya bisa konsisten. Nanti kalau udah ada uangnya, aku akan masukkan ke posnya masing-masing. Di sini aku hanya memulai awal tahun dengan budgeting. Jadi di tahun 2025 ini perubahan yang pertama juga yaitu budgeting. Bagaimana aku bisa konsisten untuk selalu budgeting. Jadi di sini aku kasih tahu ya, untuk pengeluaran suami, ini udah aku jelaskan di video ini. Silakan bisa dibaca, kalau enggak aku bakal jelasin lagi ya teman-teman. Jadi pendapatan suami itu tergantung, kalau misalnya banyak orang yang pesan kayak kanopi atau pintu atau pagar dan teralis ya, atau jendela, misalnya banyak yang pesan ke suami, alhamdulillah itu pendapatannya banyak ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini nggak ada yang pesen, itu yang pesen cuman sedikit ya, bisa jadi pendapatannya itu sedikit atau bisa juga sedang. Jadi tergantung pendapatan, karena kalau misalnya usaha seperti ini itu tuh kadang naik turun gitu teman-teman, kadang banyak, kadang sedang, kadang sedikit. Jadi semoga saja kita selalu dibanyakan rezekinya oleh Allah ya, amin. Alhamdulillahnya selama ini ya, selama aku menikah sama suami udah 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu berjalan, alhamdulillah selalu lancar, untuk kebutuhan itu selalu terpenuhin dan tidak pernah kata kekurangan gitu. Jadi selalu ada aja rezeki yang dikasih Allah, walaupun terkadang kita itu udah berpikir kayaknya nanti nggak cukup gitu kan. Tapi Allah itu maha kaya, selalu kasih rezeki yang berlimpah kepada hambanya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi untuk pendapatan suami itu kisaran 5 sampai 10 juta ya setiap bulannya. Kalau misalnya ada proyek besar, dulu itu pernah dapat proyek besar kayak jalan tol, karena dulu masih Bang Hamam kecil, itu jalan tol yang dari Pekanbaru ke Kandis atau Dumai, itu tuh suami dapat jobnya teman-teman. Jadi kalau udah dapat job yang besar seperti itu rasanya bersyukur banget ya, karena itu lumayan hasilnya. Tetapi ya begitulah ya, mungkin kurang berkah kali ya, jadi uangnya itu nggak nampak. Dan nampak uangnya itu setelah suami itu dapat kerjaan yang di daerah Kulim. Itu tuh kilo berapa ya, daerah Kulim sini, daerah Riau juga ya. Jadi itu dapat proyek besar dari PT, itu PT-nya mungkin PT Pertamina gitu teman-teman. Dan alhamdulillah itu bisa terkumpul uangnya untuk beli mobil gitu. Jadi ditabung karena suami ini usahanya wajib banget punya mobil ya, karena dia itu kayak konstruksi juga. Jadi kalau kesana kemari itu mesti punya mobil teman-teman, karena kalau naik kereta itu kayak susah gitu. Dan kita kalau bisnis, biar supaya orang percaya ya, lihat juga ya orangnya gimana, percaya atau enggak. Lihat orangnya itu kan udah tahu ya. Pasti kita kalau pertama jumpa orang, kita lihat orangnya itu bisa dipercayain atau enggak, kita lihat kehidupannya gitu. Makanya suami itu
perlulah butuh dengan kata mobil, makanya kendaraan mobil itu wajib ada gitu teman-teman. Itu salah satu untuk usaha juga. Dan sekarang nanti kami mau merintis lagi untuk tabung untuk bisa beli mobil L300 atau sejenisnya untuk bisa ngangkat barang-barang kayak besi, karena sekarang ini untuk ngangkatin barang-barang besi itu pakai mobil suami yang eh, TRD Sporty Ras ya, Ras 2011 kalau nggak salah. Jadi itulah untuk ngangkat barang-barang besi ya. Sementara itu aja karena itu yang ada. Oke, lanjut lagi ke videonya ya. Di sini aku udah bikin untuk pengeluaran yang dilakukan di rumah kontrakan minimalis ini. Jadi pengeluarannya itu ada poin pertama pengeluaran bulanan, poin kedua pengeluaran mingguan, poin ketiga itu ada untuk orang tua, poin keempat ada untuk jalan-jalan, poin kelima ada untuk tabungan. Jadi poin pertama untuk pengeluaran bulanan itu seperti belanja bulanan ya. Belanja bulanan itu 400.000 sebulan. Kalau untuk rumah kontrakan 400.000 sebulan, untuk listrik itu 500.000 ya. Poin ketiga dari pengeluaran bulanan itu ada wifi itu 160.000 sebulan, BPJS 150.000, Pampers anak itu 300.000 karena Bang Hubu udah kurang-kurangin pampers ya sekarang. Untuk susu anak itu 300.000, untuk air galon 100.000, untuk bensin kereta itu 300.000, untuk jajan itu 300.000, untuk skincare aku itu 100.000 sebulan. Itu dia biaya untuk pengeluaran kami untuk sebulan ya, dan itu tuh memang udah sesuai anggaran aku dari dulu, karena aku dari dulu juga udah selalu bikin anggaran tetapi nggak aku tulis teman-teman, aku cuman catat kecil aja di handphone karena aku wajib banget catat-catat gitu di HP ya. Dan di HP itu cara aku termudah dan simple untuk catat-catat. Aku belum pernah coba kayak yang kalian bilang kayak ada aplikasi budgeting. Mungkin nanti aku bisa pelajarin lagi. Kalau sekarang itu kayak kurang waktu buat belajar untuk aplikasi budgeting itu teman-teman. Dan di sini tuh pengeluaran yang ada di rumah kontrakan aja ya. Kalau di luar itu tuh suami aku yang mengelolanya, yang atur budgetnya semua lah ya, kayak usaha suami. Intinya pengeluaran yang ada di rumah ini aku yang atur. Dan selanjutnya untuk pengeluaran mingguan itu yang pertama ada belanja ke pasar ya. Itu belanja ke pasar tradisional, budgetnya 200.000 per minggu. Berarti sebulan itu 800.000. Untuk belanja kebutuhan pokok kayak beras itu 400.000 sebulan, per minggunya 100.000 ya teman-teman. Untuk yang ketiga poinnya itu ada buah-buahan, itu budgetnya 50.000 per minggu atau 200.000 sebulan. Dan poin yang ketiga yaitu jalan-jalan. Jadi untuk jalan-jalan itu 100.000 per minggu atau 400.000 per bulannya ya. Dan untuk poin yang keempat itu ada untuk orang tua, itu aku bikin privasi karena aku nggak mau biar supaya privasi aja gitu teman-teman. Intinya tetap ada untuk ngasih orang tua ya teman-teman. Dan poin yang kelima itu ada tabungan. Tabungan di sini aku bagi dua ya. Pertama itu tabungan anak untuk Bang Hamam sekolah. Itu setiap harinya 10.000, berarti sebulan itu 300.000 ya. Dan untuk tabungan keluarga, misalnya tabungan di rumah itu wajib banget seminggu 100 atau sebulannya 400.000. Karena tabungan rumah itu rencana uangnya nanti yang pertama kalau bisa dibuat beli barang ya alhamdulillah. Kalau misalnya uangnya bisa dibelikan emas ya dibelikan emas gitu. Dan emasnya itu ya untuk perhiasan aku ya, jadi bisa dipakai sebagai hiasan dan bisa juga dipakai sebagai tabungan. Karena emas ini bagusnya kalau kita udah simpan itu kalau mau dijual 10 tahun ke depan itu bagus ya, karena bakalan naik harganya teman-teman. Dan untuk tabungan anak itu tabungan Bang Hamam di sekolah wajib banget ditabung satu hari 10.000. Dan kalau misalnya
ada uang lebih itu kadang 20.000, pokoknya total sebulan itu 300.000. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 1 juta lebih untuk tabungan Bang Hamam selama 6 bulan sekolah, 5 bulan deh. Oke, untuk total dari semua pengeluaran di rumah kontrakan ini itu 5.910.000 ya aku totalin. Nah, jadi seperti yang aku bilang, untuk pendapatan suami kan nggak tentu ya. Intinya minimal itu dapat 5 juta dan sampai 10 juta. Jadi kisarannya 5 sampai 10 itu dapat. Intinya untuk pengeluaran di rumah ini itu terpenuhin selalu suami aku. Setiap bulannya lah selalu ngasih gitu untuk kebutuhan-kebutuhan di rumah ya. Itu di luar dari bayar mobil, karena kami mobil itu juga masih bayar teman-teman, angsurannya itu 1.900.000 per bulan. Dan semoga setelah ini kami tuh bisa punya rumah sendiri ya. Mudah-mudahan nanti suami kedepannya bisa dapat tender yang besar, misalnya dengan nilai tender yang 1 miliar atau 2 miliar. Alhamdulillah ya, semoga saja bisa dapat dan tercapai gitu. Karena itu juga wishlist aku, di doa-doa aku setiap malam, di sujud aku juga. Jadi aku tuh sekarang niatnya kepengen umroh teman-teman. Semoga aku dan suami bisa tercapai gitu, kepengen umroh. Karena walaupun belum punya rumah sendiri, rasanya aku tuh kayak mau dan pengen sekali untuk umroh. Karena kalau udah ngelihat megahnya, indahnya Ka'bah itu rasanya bikin kita jadi tenang, jadi damai. Dan selalu merasa bahagia dan bersyukur karena kita melihat indahnya Ka'bah ya. Semoga kalian yang nonton video aku sekarang ini yang memang ada niatan pengen umroh atau haji, semoga niatnya diluruskan oleh Allah, semoga bisa terkabul, semoga bisa diundang Allah untuk pergi ke Mekah. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau di sini tuh nggak ada tabungan khusus ya untuk umroh. Jadi aku niat aja, aku minta aja sama Allah, aku berdoa semoga suatu saat suami itu dikasih tender yang besar yang nilainya miliaran. Jadi bisa segera pergi umroh gitu. Amin. Karena kalau harus nungguin ditabung teman-teman itu bakal lama gitu. Karena aku kepengennya sih secepat mungkin ya. Jadi kalau misalnya mau ditabung ya tabungannya itu sekarang ini alokasinya ya untuk yang lain gitu. Misalnya kayak rumah, kayak emas gitu ya, investasi emas. Dan untuk tabungan sekolah Bang Hamam itu aku alokasikan nanti untuk tabungan pendidikan ya, karena Bang Hamam nanti bakalan SMA, bakalan kuliah. Jadi dari sekarang uang tabungannya itu bisa untuk tabungan pendidikan anak. Nanti kalau jumlahnya udah besar, aku bakal belikan emas juga dan bakal disimpan gitu untuk tabungan Bang Hamam kuliah nanti. Jadi dari sekarang itu udah aku pikirkan, udah aku niatkan ya bagaimana caranya bisa ada tabungan, setidaknya ada sedikit untuk sekolah Bang Hamam nanti. Dan kalau Bang Hamam udah dipikirin, insya Allah nanti Bang Hubu juga bisa ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya Bang Hamam sama Bang Hubu udah besar, udah bisa kerja, udah bisa menghasilkan, bisa buat tolong adik Hilianya. Seperti itulah ya. Jadi adik Hilianya itu sekolah bisa ditolong sama abang-abangnya. Oke teman-teman, gak kerasa video aku udah mau selesai nih. Jadi sedikit ya sharing aku tadi. Intinya yang aku bikin budgeting ini itu untuk budgeting rumah tangga aku ya. Jadi yang khusus di rumah kontrakan ini. Kalau di bengkel suami, di tempat usaha suami itu nggak ada aku atur budgetnya karena aku nggak kecimbung ke situ. Jadi cuman suami yang ke situ. Mungkin kalau misalnya sharing sama suami, aku juga tahu ya berapa pengeluaran dari usaha bengkel lah sebulannya, pendapatannya berapa gitu. Aku tuh cuman tahu seperti yang dibilang suami, kisaran 5 sampai 10 juta itu ada. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum. Bye bye.